Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah anak-anak ustazah, seperti biasanya sebelum kita memasuki pelajaran kita pada pertemuan kali ini, ustazah minta kepada antuna semua yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri ustazah. Ustazah ingatkan sekali lagi, bagi antuna yang hadir pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri ustazah dengan menyebutkan nama, kelas dan hadir. Kelasnya itu disebut kayak misalkan 7A atau 7B. Sambil menunggu, langsung saja kita masuk materi kita pada kali ini. Tapi sebelumnya kita akan mengulang materi kita pada pertemuan yang lalu. Usul aqidatina, yaitu landasan akidah kita. Usul aqidatina salasah, landasan akidah kita itu ada 3, yaitu ma'rifatu rabbina wa dinina wa nabiyyina. Landasan akidah kita ada 3, yaitu mengenal Tuhan kita, mengenal agama kita, dan mengenal Nabi kita. Kemudian yang pertama kita akan membahas landasan yang pertama, yaitu mengenal Rabb kita. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Hal itu berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-A'raf ayat 54. Yaitu inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Kemudian yang kedua ialah Tuhan kita, dialah yang menciptakan manusia, dan dia pula lah sebaik-baiknya pencipta. Jadi tidak ada ciptaan yang lebih baik melainkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bagi yang mau lihat artinya, ustazah persilakan lihat di Al-Qur'an ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan kita Rabbunallahu alladzi, Tuhan kita ialah Allah yang mengatur yudabbirul amr, yang mengatur segala urusan. Jadi segala urusan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah lah yang mengatur. Mulai dari adanya siang, malam, pokoknya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini Allah yang mengatur. Sampai pohon tumbuh pun Allah yang mengatur. Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi.
Kemudian yang keempat, khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi Allah itu tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini melainkan untuk beribadah kepada Allah semata. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Kemudian yang kelima, Allah memerintahkan kita agar mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Taghut itu maksudnya beribadah kepada selain Allah, menyembah apa-apa yang diperuntukkan kepada selain Allah. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Kemudian kita lanjut. Ada yang keenam. Al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Al-urwatul wuthqa bermakna buhul tali yang amat kuat, yaitu merupakan perkataan la ilaha illallah. Jadi al-urwatul wuthqa itu merupakan perkataan la ilaha illallah. Yang makna dari la ilaha illallah itu ialah la ma'buda bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara hak illallah, kecuali Allah. Kemudian landasan yang kedua yaitu mengenal agama kita al-Islam, yaitu Islam. Agama kita ialah Islam, yang Allah itu tidak menerima agama selain agama Islam. Jadi satu-satunya agama yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Selain Islam, ingat ya, selain Islam agama tersebut tidaklah diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Islam, agama yang diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Kemudian yang kedua, tingkatan agama Islam itu ada 3, yaitu tingkatan agama itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi dalam agama kita itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ialah Islam, kemudian iman, dan ihsan. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam ialah wal istislamu lillahi ta'ala bitauhid. Islam yaitu al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, yaitu dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan, wal khulus minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Jadi Islam itu ialah kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, yaitu dengan tidak menjadikan sekutu apapun sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tunduk kepadanya dengan ketaatan, dengan melakukan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri artinya
menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik serta para pelaku kesyirikan. Kemudian yang keempat ialah iman. Apa itu iman? Iman ialah antuk minabillahi, engkau beribadah kepada Allah, antuk minabillahi, engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadar khairihi wa syarrihi, dan takdir baik maupun yang buruk. Jadi iman itu adalah kita percaya kepada Allah, kita percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Jadi kita itu harus percaya dengan adanya hari akhir serta takdir baik dan buruk. Kemudian yang kelima, apa itu ihsan? Ihsan ialah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia akan melihatmu. Jadi ihsan itu ialah kita beribadah seolah-olah kita itu melihat Allah. Tapi ketahuilah bahwasannya walaupun kita tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Al-aslu salis, landasan yang ketiga yaitu ma'rifatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang paling mulia, afdhalul anbiya, nabi yang paling mulia, dan beliau merupakan penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Kemudian yang kedua, balagha nabiyina sallallahu alaihi wasallam hadzal din. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini. Maksud hadzal din, agama ini yaitu agama Islam. Jadi Nabi Muhammad telah menyampaikan agama Islam kepada kita, dan beliau itu memerintahkan kita kepada seluruh bentuk kebaikan dan melarang kita dari segala bentuk kejahatan. Jadi Nabi menyampaikan agama Islam kepada kita, dan beliau juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan meninggalkan segala bentuk keburukan atau kejahatan. Kemudian yang ketiga, yajibu alaina al-iqtida binabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa tibai. Wajib atas kita untuk meneladani nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Jadi kita itu wajib untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Maksud mengikutinya di sini ialah dengan mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi dan meninggalkan bid'ah. Bid'ah itu suatu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bid'ah itu merupakan perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Jadi kita itu nggak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Contohnya ngerayain ulang tahun, karena pada zaman dahulu itu nggak ada sahabat ataupun Nabi yang merayakannya. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Yajibu alaina, kemudian yang keempat ialah yajibu alaina takdim mahabbah nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatil ummahati wal abai wa jami'in nas. Yaitu kita wajib mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad daripada kecintaan kita kepada ibu, bapak dan segenap manusia. Jadi kita itu wajib mendahulukan cinta kita kepada Nabi dibanding manusia yang lain, baik itu ibu, bapak, maupun siapapun. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sebagaimana sabda Nabi, yaitu tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan segenap manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan dikatakan sempurna iman seseorang sampai dia itu mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari apapun. Jadi itu mengedepankan, mendahulukan cintanya kepada Nabi dibanding apapun. Wa mahabbatuhu takunu bittiba'ihi wa ta'ati. Dan bentuk kecintaannya itu, dan maksud dari kecintaan kepada Nabi ialah dengan mengikuti sunnahnya dan mentaatinya. Jadi bukan berarti kita bilang aku cinta Nabi, itu berarti udah cinta, bukan. Jadi bentuk cintanya itu ialah dengan mengikuti sunnahnya dan mentaatinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu ma'ani syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, makna syahadatun an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Makna bersaksi bahwasannya, makna syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan. Makna syahadatun an la ilaha illallah, makna syahadat la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalimat ini kan udah sering diulang nih, jadi Ustazah harap semuanya hafal ya. Makna syahadah an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ikutin ya, kita ulang sama-sama. Makna syahadatun an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Nah, kemudian yang kedua ialah ibadah. Al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwalin minal aqwali wal a'mal. Ibadah ialah hiya kullu ma yuhibbu Allah wa yardah. Setiap apa-apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi ibadah itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Misalkan ibadah berupa perkataan itu contohnya kayak zikir, doa. Nah, itu bentuk ibadah yang berupa perkataan. Kemudian a'mal, perbuatannya itu kayak sholat, zakat, apalagi ya, banyak, wudu. Itu merupakan ibadah perbuatan. Kemudian yang ketiga, anwa'ul ibadati katsirah. Minha, jenis ibadah itu ada banyak. Minha diantaranya ad-du'a, al-khawf, wat-tawakkal, was-shalah, wadzikr, wa birrul walidain wa ghairaha. Bentuk ibadah itu ada banyak, diantaranya doa. Doa ini tadi Kak Ustazah bilang itu merupakan ibadah yang berupa perkataan. Al-khauf, rasa takut, ini merupakan ibadah hati.
Wa tawakal juga ibadah hati, tawakal bersandar diri kepada Allah. Wassalah ini merupakan ibadah perbuatan. Wadzikr ini juga ibadah apa tadi sudah bilang, ibadah perkataan. Wabirrul walidain ini perbuatan. Wa ghairuha dan selainnya. Wa dalilud du'a qauluhu ta'ala dan dalil doa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu terdapat di dalam surah Ghafir ayat 60. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam ke dalam keadaan hina. Jadi, Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya, niscaya akan Allah kabulkan. Dan Allah juga memperingatkan bagi orang-orang yang sombong kepadanya, yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka baginya lah neraka jahanam dan dia akan dimasukkan ke dalamnya dalam keadaan hina. Wa dalilul khauf qauluhu ta'ala dan dalil rasa takut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf ini rasa takut. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 175. Yang artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi kalau kita itu benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dalil salat yaitu dalil tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yaitu dan bertawakallah dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi jika kita termasuk orang yang beriman, jika kita mau dikatakan orang yang beriman, maka kita harus bertawakal kepada Allah dan juga harus takut kepada Allah. Jangan takut pada selain Allah, misalnya kayak takut sama setan, itu jangan. Wa dalilu sholat dan dalil sholat ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Itu terdapat tadi yang dalil tawakal tadi terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 23. Surah Al-Maidah ayat 23. Kemudian dalil salat wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Artinya, dan dirikanlah salat dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kita diperintahkan untuk mendirikan sholat karena pembeda antara muslim dengan kafir ialah sholat. Dan sholat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab di hari akhir. Itu dalil sholat terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 31. Kemudian dalil zikir, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Maksudnya kita itu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah
dengan sebanyak-banyaknya. Itu terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Kemudian dalil berbakti kepada kedua orang tua, yaitu wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Jadi kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, mungkin ini saja materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya langsung kepada Ustazah. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung tanya kepada Ustazah. Insyaallah akan Ustazah balas. Dan Ustazah minta untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada materi yang Ustazah sampaikan kali ini. Nyatatnya berupa bahasa Arab ya. Jadi nanti pas ujian gampang. Kita ngikut bukunya aja. Kalau bukunya bahasa Arab, catatannya juga bahasa Arab. Kalau bukunya bahasa Indonesia, catatannya bahasa Indonesia. Jadi karena kali ini kita pakai buku bahasa Arab, jadi catatannya berupa bahasa Arab. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.